Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sekaligus siap belajar. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini langsung saja, yaitu kita akan membahas tentang materi pembelajaran kelas 7, yaitu mata pelajaran PAI tentang sholat jamak dan qashar. Baik, sebelumnya untuk anak-anak sekalian, siapkan alat-alat tulis, alat belajar. Sekiranya nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, dan kita mulai pelajaran ini dengan membaca doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan doa kita selalu dikabulkan oleh Allah. Baik, kita langsung saja ke materi, yaitu materi kita pada hari ini adalah sholat jamak dan qashar. Lanjut, adapun kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama adalah memahami ketentuan sholat jamak dan qashar, dan untuk mempraktekkan, yaitu nanti mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Tentunya yaitu nanti akan membahas tentang bagaimana cara pelaksanaan atau cara melakukan sholat jamak dan qashar. Lanjut, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan live streaming, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, menyebutkan dalil nakli, dan juga ketentuan-ketentuan tata cara dan hikmah jamak qashar, serta menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan salat jamak qashar ketika bepergian jauh atau sebagai musafir, sebagai pemahaman ketaatan beribadah. Itu tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Lanjut, peta konsepnya dalam hal ini adalah yang akan kita bahas, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Jamak yaitu tentang, dan jamak qashar tentang ketentuannya, yaitu pengertian, tentang hukumnya. Yang tiga tentang syarat. Yang keempat sholat yang boleh dilakukan jamak dan qashar. Yang kelima adalah macam-macamnya, macam-macam jamak dan qashar. Yang ketiga, 6 adalah tata cara, dan yang terakhir adalah praktek. Itulah peta konsep yang akan kita lakukan yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Lanjut, salat jamak dan qashar itu diterangkan dalam Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar atau meringkas sembayangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh nyata bagimu. Dari ayat ini anak-anak sekalian menerangkan bahwa kita diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat, apalagi ketika ada musuh atau ketika ada rasa ketakutan dari musuh orang-orang kafir. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan sholat jamak dan qashar? Sholat jamak dan qashar merupakan aktivitas sholat wajib yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu, seperti musafir dalam perjalanan,
Pelaksanaannya pun berbeda dari keadaan normal karena adanya ketentuan yang menyebabkan perbedaan tersebut. Hal yang terpenting adalah dimanapun umat Islam berada, kewajiban sholat tidak boleh ditinggal sekalipun dengan keadaan sangat mendesak. Jadi anak-anakku sekalian, sholat jamaah dan qashar itu sholat wajib. Sebetulnya sholat wajib yang 5 waktu. Hanya cara pelaksanaannya itu yang berbeda. Nanti anak-anakku sekalian akan tahu dan kita pelajari di mana sih letak perbedaannya. Lanjut. Pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah menggabungkan atau mengumpulkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan dalam 1 waktu. Seperti mengerjakan sholat duhur dengan asar, yang keduanya dikerjakan dalam waktu duhur saja atau dalam waktu asar saja. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isya, sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Jadi anak-anakku sekalian, yang namanya menjamak, sholat jamak itu artinya mengumpulkan 2 waktu menjadi 1 waktu. Sebagai contoh, sholat duhur dan asar kita kerjakan di waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Atau sebaliknya, sholat duhur dan asar dikerjakan di sholat asar. Namun itu hanya boleh dilakukan bagi orang-orang tertentu, tidak yang memenuhi syarat. Tidak semua orang boleh melakukan hal itu. Di antaranya yaitu yang boleh melakukan sholat jamak adalah orang yang sedang bepergian. Adapun hukum sholat berjamaah adalah mubah atau diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Sedangkan persyaratannya kita bahas di lembar yang berikutnya. Lanjut. Salat yang boleh dijamak. Pasangan yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sedangkan subuh tidak diperbolehkan. Jadi anak-anakku sekalian, salat jamak itu hanya diperbolehkan zuhur dan asar dan maghrib dengan isya. Salat subuh tidak bisa dijamak. Kenapa? Karena jumlah rakaatnya karena sholat subuh itu memang karena di waktu pagi tidak ada jodohnya. Misalnya kalau sholat subuh 2 rakaat dijamak menjadi berapa, kan sudah tidak bisa. Jadi sholat yang boleh dijamak hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jika ada pertanyaan misalnya bagaimana kalau menjamak sholat zuhur dengan maghrib, jawabannya adalah tidak boleh. Seperti yang Pak Guru katakan tadi, bahwa sholat jamak itu ada syarat-syarat tertentu yang membolehkannya, yaitu syarat sah sholat jamak. Yang pertama adalah dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih, ada mengatakan 17 km. Sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuh sampai 80,6 km. Jadi anak-anakku sekalian, 17 meter ini mengingat pada sejarah dulu belum ada mobil atau belum ada kendaraan yang seperti sekarang canggihnya. Kalau sekitar 17 km, kalau saat ini itu 1 jam sudah bisa tertempuh, bahkan setengah jam itu sudah bisa kita sampai. Namun kalau waktu dulu karena berjalan kaki 17 km itu sudah termasuk jauh. Nah, makanya bagian para ulama itu berpendapat untuk saat ini yang boleh sholat yang boleh dijamak adalah orang yang bepergian, yaitu kurang lebih dari 80,6 km. Jadi 17 km itu belum memenuhi syarat, karena yaitu tadi kalau 17 km ditempuh dengan motor pun itu setengah jam sudah sampai. Yang kedua, syarat sah sholat jamaah yang kedua adalah perjalanan itu tidak bertujuan maksiat, namun bertujuan baik, seperti untuk silaturahmi, berdagang, rekreasi, dan lain-lain. Jadi anak-anak sekalian, dalam perjalanannya itu juga bukan untuk maksiat. Bisa untuk beribadah, silaturahim, atau bekerja, itu boleh untuk dijamak. Tapi kalau untuk
berbuat maksiat, misalnya dengan pasangan kita bermain di sana terus sholatnya dijamak, itu tidak boleh. Yang ketiga, dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam, itu pun membolehkan sholat untuk dijamak. Jadi tidak hanya bepergian saja, Nana, bahwa menjamak sholat itu hujan lebat pun boleh. Ada angin topan yang menakutkan, itu juga membolehkan sholatnya dijamak. Sholat maghrib dengan isya dijadikan satu, atau sholat duhur dengan asar dijadikan satu, itu boleh dalam satu waktu maksudnya. Macam-macam sholat jamak. Yang pertama adalah jamak takdim, yang ini menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama. Contohnya sholat duhur, asar dikerjakan di waktu duhur. Duhur 4 rakaat sholat duhur dan 4 rakaat sholat asar. Jadi tidak ada ringkasan. Kalau yang namanya jamak itu jumlah rakaatnya tetap masih sama dengan sholat yang asli, hanya beda waktunya saja. Yang kedua, sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. Caranya gimana? Mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat setelah selesai dan baru mengerjakan 4 rakaat sholat isya. Ini dalam waktu satu, bisa dilakukan di waktu maghrib atau bisa dilakukan di waktu isya. Kalau jamak takdim itu dilakukan di waktu maghrib. Terus jamak takhir itu sholat jamak yang dilakukan di waktu yang kedua. Misalnya bagi contoh sholat duhur dengan asar itu dilaksanakan di dalam waktu asar. Jadi sama pelaksanaannya, 4 rakaat sholat duhur, setelah selesai sholat duhur 4 rakaat baru sholat 4 rakaat sholat asar. Cuman ini melaksanakan sholatnya di waktu asar. Atau sholat maghrib dan isya ini dilaksanakan di waktu isya. Caranya gimana? Ya 3 rakaat sholat maghrib, setelah selesai baru melakukan sholat isya 4 rakaat. Lanjut, syarat melaksanakan sholat jamak takdim. Yang pertama, mendahulukan sholat yang lebih awal dari kedua sholat. Contohnya sholat maghrib dengan isya, maka kamu lakukan dulu sholat maghribnya, baru setelah selesai sholat maghrib baru melakukan sholat isya. Yang kedua, berniat menjamak sholat, dan saat yang paling tepat untuk itu adalah pada permulaan sholat pertama. Jadi ketika mau melakukan sholat yang pertama, kamu sudah niat bahwa kamu akan menjamak atau menggabungkan 2 sholat menjadi satu. Kalau tidak diniatkan maka tidak sah jamaknya. Yang ketiga, tidak menyelingi antara 2 sholat itu. Ketika kamu, maksudnya ini, antara jarak sholat pertama dengan sholat yang kedua tidak boleh diselingi apapun, termasuk kamu bicara atau dengan perbuatan apapun, itu tidak boleh. Harus setelah selesai sholat langsung berdiri lagi. Setelah selesai sholat yang pertama berdiri lagi baru melakukan sholat yang kedua. Yang keempat, tetap dalam keadaan bersafar atau dalam perjalanan saat mengawali sholat pertama hingga selesai darinya dan mengawali sholat kedua. Maksudnya gini anak-anak sekalian, bahwa syarat untuk melakukan sholat jamak, kamu kalau memang karena dalam perpergian, kamu harus masih di jalan. Kalau sudah sampai di rumah sudah tidak bisa, kecuali yang jamaknya karena sakit atau yang jamaknya itu karena adanya hujan lebat dan sebagainya. Saran melaksanakan sholat jamak takhir ini tidak beda jauh dengan sama takdim. Yang pertama, niat menjamak sholat dan saat yang paling tepat untuk itu adalah sebelum berlalunya waktu sholat pertama. Jadi tetap niatnya di awal sholat yang pertama. Yang kedua, dilaksanakan secara berurutan. Walaupun waktunya di waktu sholat asar misalnya, duhur dan asar, walaupun melaksanakannya di sholat asar, namun mengerjakannya yaitu berurutan, duhur dulu baru melakukan sholat
asar. Yang ketiga, jamak takhir adalah mengakhirkan pelaksanaan sholat pertama di waktu sholat kedua dan dianjurkan baginya untuk melaksanakan kedua sholat tersebut dengan berurutan. Tadi sudah diterangkan. Yang keempat, tidak menyelingi antara dua sholat itu, yaitu tidak ada selang waktu, jeda yang lama di antara kedua sholat itu, misalnya untuk mengobrol atau berbuat apa, itu tidak boleh. Yang kelima, tetap dalam keadaan bepergian, sama seperti jamak takdim. Yang keenam, tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap mukim. Maksudnya gini, orang yang melakukan jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, itu tidak boleh berjamaah dengan orang yang sedang sholat tapi sholatnya itu biasa. Orang yang mukim yang melakukan sholat tapi bukan di jamak, itu tidak boleh. Yang tujuh, perjalanan itu dilakukan bukan untuk maksiat, sama. Yang kedelapan, mengetahui bahwa ia boleh menjamak sholat, itu syarat melaksanakan sholat jamak takhir. Lanjut, sholat qashar. Pengertian sholat qashar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yakni sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita melaksanakan jamak qashar, yang perlu anak-anak sekalian perhatikan adalah qashar itu artinya meringkas. Sholat yang jumlah rakaatnya 4 itu ringkas menjadi 2. Namun ada yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita menjamak qashar sholat maghrib. Karena maghrib jumlah rakaatnya 3 rakaat, maka tidak boleh diringkas. Sehingga ketika jamak qashar antara maghrib dengan isya, yang perlu ketahui adalah pertama melakukan sholat maghrib 3 rakaat, bukan 2 rakaat, tapi tetap 3 rakaat, dan selanjutnya melakukan sholat isya 2 rakaat. Itu caranya. Jadi walaupun diqashar, diringkas, sholat maghrib tetap jumlah bilangannya rakaat adalah tetap 3. Hukum sholat qashar, hukum mengerjakan sholat qashar adalah mubah atau diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah tadi sama seperti sholat jamak. Dan ini ada keterangan syarat sah sholat qashar, yaitu pertama dalam perjalanan jauh. Yang kedua, perjalanan itu bertujuan baik, tidak untuk maksiat. Yang ketiga, perjalanan itu dilakukan menuju ke suatu tempat tertentu. Orang yang berjalan tanpa tujuan sekalipun jarak yang ditempuhnya jauh tidak dibenarkan mengqashar sholat. Berikutnya, dalam keadaan ketakutan, perang, sakit, hujan lebat, angin topan, sama seperti jamak. Yang berikutnya, sholat yang diqashar itu harus sholat yang rakaatnya berjumlah 4 dan bukan sholat qadha. Ingat, jumlah rakaatnya 4 dan bukan sholat qadha. Apa sih sholat qadha? Sholat qadha adalah sholat yang dilakukan tidak pada waktunya. Sebagai contoh, kamu ketika bangun pagi itu jam 7, sementara kamu belum sholat subuh, maka kamu begitu bangun langsung melaksanakan sholat, yaitu namanya sholat qadha. Sholat yang dilakukan bukan pada waktunya, karena waktunya sudah habis atau sudah lewat. Berikutnya, tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap. Ini syarat. Kenapa? Karena orang yang menetap itu tidak memenuhi persyaratan ini. Sholat jamak qashar atau sholat qashar itu hanya diperbolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratan. Makanya kita tidak boleh karena tidak sah. Yang kelima, yang berikutnya mengetahui bahwa ia boleh mengqashar sholat. Lanjut, sholat jamak qashar. Baik anak-anakku sekalian, kalau qashar itu artinya meringkas. Yang tadinya jumlah rakaatnya 4 menjadi 2. Nah, kalau jamak qashar berarti itu ada 2. Yang pertama adalah menjamak waktu, mengumpulkan waktu seperti tadi sudah diterangkan Pak Guru.
Yang kedua adalah meringkas rakaat sholatnya. Jadi jamak qashar itu menggabungkan yaitu antara waktu, dua waktu menjadi satu, dan juga sekaligus jumlah rakaat yang tadinya 4 menjadi 2, sehingga ketika melakukan sholat jamak qashar zuhur dan asar itu dalam praktiknya pertama melakukan 2 rakaat sholat zuhur dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat asar, itu sholat jamak qashar. Lanjut, praktik sholat di jamak takdim. Dalam prakteknya yang pertama adalah berniat menjamak sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dengan jamak takdim. Itu niat, dalam niat harus ada. Apabila diucapkan niatnya seperti ini: usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri ada'an lillahi ta'ala. Ini niatnya sholat jamak takdim zuhur dan asar. Jamak takdim zuhur dan asar 4 rakaat, arba'a raka'atin. Yang setelah mengucapkan niat seperti sholat biasa, yaitu takbiratul ihram. Sholat zuhur setelah selesai takbiratul ihram, terus sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa, seperti kita melakukan sholat yang sudah. Setelah salam, baru setelah selesai sholat zuhur yang pertama sampai salam, setelah salam sholat pertama ini langsung berdiri, tidak boleh diselingi kegiatan lain seperti dzikir, berdoa, berbicara dan lain-lain, tidak boleh ini. Dzikir, doa dan lain tidak boleh, langsung berdiri lagi. Berdiri dan niat sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Apabila diucapkan bunyi bacaan niat yang kedua adalah usolli fardhol asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi dhuhri ada'an lillahi ta'ala. Niatnya bedanya di mana, anak? Bedanya itu hanya di yang pertama duhurnya di awal, di sini duhur, yang di sini asar. Karena yang niat pertama adalah niat sholat duhur, maka diucapkan usolli fardhu duhri. Sedangkan ini sholat yang kedua setelah itu berdiri, niat lagi adalah tinggal niat sholat asar, makanya usolli fardhol asri, niat sholat asar. Namun tetap majmungan ilaihi dhuhri. Ini bedanya. Ini niatnya untuk sholat jamak takdim. Artinya, kalau artinya sih aku berniat sholat fardu asar 4 rakaat digabungkan sholat duhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu melakukan sholat seperti biasa sampai selesai salam. Itu praktek cara melakukan sholat jamak takdim. Lanjut, praktek sholat dengan dikosor. Sekarang yang dikosor. Kalau tadi jamak hanya dikumpulkan waktunya, kalau sekarang dikosor berarti meringkas waktunya. Yang perlu diperhatikan adalah caranya. Caranya mengqashar sholat yang pertama adalah caranya mengqashar sholat adalah berniat menjamak qashar sholat duhur dengan jamak takdim. Berniat sholat dengan cara dikosor. Yang kedua, apabila diucapkan bunyi bacaan niatnya adalah usolli fardhu dhuhri atau asar atau isya raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Jadi gini, kalau misalnya mengqashar sholat duhur maka niatnya usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala, tetap duhur 2 rakaat. Saya berniat sholat duhur 2 rakaat dikosor karena Allah. Dilanjutkan dengan takbiratul ihram, dilanjutkan sholat 2 rakaat seperti biasa tanpa kunut, tanpa tahiyatul awal. Setelah itu langsung tahiyat akhir, langsung salam. Sebagaimana seperti kita melaksanakan sholat subuh namun tidak ada kunut. Itu cara mempraktek sholat qashar. Lanjut, praktek sholat di jamak qashar. Kalau di jamak qashar, niatnya yang pertama, caranya berniat menjamak qashar sholat duhur dengan jamak takdim.
apabila diucapkan ini usolli fardhodzuhri raq'ataini, hanya merubah yang tadinya arba'a raka'atin dirubah menjadi raq'ataini. Usolli fardhodzuhri raq'ataini qasran majmu'an. Ini yang perlu diingat-ingat anak-anak. Jadi di sini raq'ataini qasran majmu'an ilaihil asru ada alillahi ta'ala. Yang bedanya di sini raq'ataini qasran majmu'an, di sini yang beda 3 kata ini. Artinya saya berniat sholat duhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim serta dikosor karena Allah Ta'ala setelah niat takbiratul ihram biasa Allahu Akbar melakukan sholat duhur 2 rakaat, bukan 4 rakaat tapi cuma 2 rakaat. Tidak ada tahiyat al-awal, langsung tahiyat akhir, terus salam. Setelah itu berdiri dan niat sholat yang kedua yaitu sholat asar, yaitu niatnya usolli fardhol asri raq'ataini qasran majmu'an ilaihi idzuhri ada alillahi ta'ala, itu kalau mau diniatkan. Setelah itu takbiratul ihram, sholat asar 2 rakaat, bukan 4 rakaat, tanpa tahiyat awal, langsung salam. Adapun hikmah sholat jamak dan sholat qashar antara lain adalah memberikan keringanan kepada musafir dalam mengerjakan sholat. Yang kedua, membuat orang yang sedang musafir bepergian menjadi lebih tenang hatinya. Yang ketiga, ketika sedang berjihad di jalan Allah tidak merasa takut untuk diserang musuh karena jumlah rakaat sholat lebih sedikit dan dapat memilih waktu sholat. Yang keempat, membuat seorang hamba lebih bersyukur kepada Allah karena karena merasa diperingankan dalam beribadah. Yang kelima, terhindar dari kelalaian untuk melaksanakan ibadah sholat. Demikian anak-anak sekalian tentang hikmah dan tentang tata cara melakukan sholat jamak dan qashar dan sekaligus jamak qashar. Mudah-mudahan anak-anak sekalian paham, mengerti, dan untuk berikutnya adalah tunggu tugas dari Bapak Ibu dari saya. Nantinya akan ada tugas tentunya seperti biasa atau mungkin ada tugas lain nanti. Kita karena waktu yang sudah siang hanya sampai di sini. Banyak kesalahan, mohon maaf. Tetap semangat belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.